inilah tubuh kita yang rapuh ini menyimpan sebuah karya Tuhan yang indah dalam mengubah benda-benda menjadi daging dan darah. Kenapa tidak terjadi pada tubuh dan darah Kristus yang telah diubah dari hosti dan anggur? Betul, ini benda, tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam buku hariannya, Santa Faustina mencatat perkataan Yesus sedemikian: ketika aku datang ke dalam hati manusia dalam komuni kudus, tanganku penuh dengan berbagai rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa manusia tidak memberikan perhatian kepadaku. Mereka meninggalkan aku sendirian, dan mereka menyibukkan diri dengan berbagai hal lain. Mereka memperlakukan aku seperti benda mati. Roti hidup adalah makanan rohani demi kekekalan, demi hidup yang abadi. Mari kita menaruh hormat dan iman yang dalam kepadanya. Amin. Anak domba yang telah dikorbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum keluarga sekalian yang berada di rumah maupun yang hadir dalam perayaan Ekaristi di tempat ini. Perayaan Jumat Pertama adalah perayaan yang mengarahkan kita untuk berkontemplasi tentang cinta Allah yang maha luhur, yang lewat pandangan kita terhadap lambung yang ditikam mengalir keluar darah dan air, panggilan bagi kita untuk mencintai dan mensyukuri sakramen-sakramen yang kita terima dalam gereja. Sungguh indah dan luar biasa. Dan firman hari ini mengajak kita untuk melakukan sikap tobat seperti Rasul Paulus yang berubah dari Saulus menjadi Paulus, dan kita juga menjadikan tubuh dan darah Kristus sebagai roti hidup. Mengawali Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, alangkah indahnya penghormatan kita untuk sakramen Maha Kudus, sebab dengannya kita memandang di atas salib Tuhan menyatakan cintanya. Cinta bukan lagi sekedar sebuah perasaan romantik, tapi cinta yang adalah perasaan mistik, cinta yang penuh dengan pengorbanan, cinta yang sangat mendalam. Ketika Yesus berbicara tentang makan daging anak manusia dan minum darahnya, orang-orang yang mendengarkan itu bertengkar. Pokok pertengkarannya adalah bagaimana mungkin hal ini terjadi, karena kanibalisme adalah bukan sebuah praktek yang layak bagi manusia. Apakah firman Tuhan ini mengarah kepada kanibalisme? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus sama sekali tidak berbicara tentang hal itu. Yesus mengarahkan pikiran orang tentang kehidupan yang kekal. Ketika kita memakan makanan sehari-hari, tubuh dan darah kita akan menjadi abu ketika maut menjemput kita. Itu yang terjadi pada nenek moyang orang Yahudi, dan sampai pada kita pun sama. Tetapi hidup yang terolah di dalam iman akan makanan rohani, santapan rohani, tubuh dan darah Kristus, maka
ini mengandung kekekalan. Ibarat cinta, dia tidak lekang oleh kematian, tetapi akan terus hidup di dalam kenangan. Dengan imanmu akan tubuh dan darah Kristus, Tuhan mencintaimu. Pada pihak Tuhan, Ia mengingatmu. Oleh karena itulah Yesus memberikan sebagai janji dari pihak Tuhan, bahwa kalau kamu makan tubuh dan darahku, makan dan minum tubuh dan darahku, kamu akan memperoleh hidup kekal. Bukan karena kita, tapi ini adalah janji Tuhan. Tuhan mengingat setiap orang yang makan dan minum tubuh dan darahnya. Karena itu sakramen Ekaristi memperoleh makna yang sangat penting. Adalah rugi bagi orang beriman bila ia tidak terlibat di dalam Ekaristi yang kudus. Janganlah mempertengkarkan fakta ini lagi. Sama dengan orang-orang modern, anak-anak muda yang mempertengkarkan masalah transubstansi, bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita persembahkan dalam Ekaristi ini adalah sebuah perubahan seolah-olah, sebuah pernyataan simbolik belaka. Gereja mengajarkan tentang transubstansi yang sebenar-benarnya, bahwa hosti kudus berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur ini berubah menjadi darah Kristus. Ketika ada seorang anak mahasiswa bertanya tentang hal ini, dia tidak mengerti, dia tidak memahami, maka ada seorang uskup memberikan jawaban yang sangat elegan, sederhana namun bagus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hosti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus? Bapak uskup mengajak dia melihat, engkau lahir. Ketika engkau lahir, tubuhmu kecil, tapi engkau disusui oleh ibumu. Setelah agak besar engkau makan bubur. Setelah itu engkau minum air, makan nasi, sayur, daging. Tubuhmu makin terus berkembang. Tubuhmu mengolah makanan-makanan itu menjadi daging dan darah yang mengalir, dan engkau memperoleh pertumbuhan. Demikianlah bila tubuh kita yang rapuh ini menyimpan sebuah karya Tuhan yang indah dalam mengubah benda-benda menjadi daging dan darah, kenapa tidak terjadi pada tubuh dan darah Kristus yang telah diubah dari hosti dan anggur? Betul, ini benda, tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam buku hariannya, Santa Faustina mencatat perkataan Yesus sedemikian. Ketika aku datang ke dalam hati manusia, dalam komuni kudus, tanganku penuh dengan berbagai rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa manusia tidak memberikan perhatian kepadaku. Mereka meninggalkan aku sendirian, dan mereka menyibukkan diri dengan berbagai hal lain. Mereka memperlakukan aku seperti benda mati. Roti hidup adalah makanan rohani demi kekekalan, demi hidup yang abadi. Mari kita menaruh hormat dan iman yang dalam kepadanya. Amin. Mari mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahyu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dalam doa penutup.
kasih, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus ini. Semoga kenangan akan misteri putramu ini semakin menjadikan kami berkembang dalam semangat cinta kasih, seraya menantikan kedatangannya kembali. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.